Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiwa terpilih, aku akan berbagi dengan Anda. Saat ini ada momen di dalam hidupku ketika merasa berada di jalur yang benar, namun kemudian menyadari bahwa aku telah melakukan kesalahan. Tidak selalu mudah untuk melihat ketika kita menuju ke arah yang salah, tapi cepat atau lambat, maka kebenaran itu akan terkuak. Kesadaran ini dapat mengubah segalanya. Aku percaya pada Anda yang menemukan video ini di saat yang tepat. Mungkin Anda sedang merasa tidak yakin, seperti ada yang tidak beres dalam arah yang Anda tuju. Jangan khawatir, hal ini saya juga pernah merasakannya, bahkan sering merasakannya. Dalam video ini kita akan membahas tentang cara atau solusi untuk kembali ke jalur yang benar, selaras dengan tujuan sejati kita. Kita tidak selalu mudah untuk mengaku bahwa kita telah mengambil jalan yang salah, tetapi hidup telah memberikan kesempatan tak terbatas untuk memperbaiki arah kita. Maka pada akhir video ini Anda akan memiliki alat untuk mengenali ketika Anda menjauh dari jalan Anda dan cara membimbing kembali ke jalan keseimbangan. Sebelum mulai, izinkan saya mengingatkan Anda untuk like video ini dan subscribe channel Inspirasi serta tinggalkan komentar untuk memperkuat sinyal ke alam semesta. Putar ulang video ini untuk memperkuat sinyal dan menyerap energi dari pesan ini sepenuhnya. Dan ingat, jika benar-benar adalah orang terpilih, maka Anda akan menonton hingga akhir. Bagi mereka yang tidak terpilih, kemungkinan besar akan menemukan alasan untuk mengklik pergi sebelum pesan ini benar-benar meresap pada Anda. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan solusi dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup saat kita merasakan bahwa kita berada di jalan yang salah, meski hal itu tidak kita inginkan. Tetapi yang namanya hidup, banyak gejolak di dalam kehidupan di dunia ini. Maka solusi bagi kita adalah yang paling tepat, yaitu dengan Al-Quran. Kali ini saya akan sajikan tentang Quran adalah solusi. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 66. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum aqamut Tawrata wal Injil wa ma ومن تحت أرجلهم منهم أمة
yang artinya, dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat. Anda mungkin ada ungkapan tatkala Anda merasa bosan, itu bukan karena kurang jalan-jalan, melainkan kurang membaca Al-Quran. Seberapa seringkah interaksi kita terhadap Al-Quran? Maka itu akan menunjukkan seberapa kualitas hidup kita. Terkadang banyak masalah hidup yang kerap kali datang dan kita tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah untuk sebagai pedoman dan petunjuk umat manusia dalam menjalani hidup. Ada banyak kisah yang sudah dikisahkan melalui Al-Quran, seolah Allah ingin memberitahu bahwa manakala kita sedang menghadapi masalah yang sama, maka kita tidak juga bisa menyelesaikan dengan cara yang sama pula. Al-Quran adalah solusi. Apapun problem kita dalam hidup, asal kembali kepada Quran, insya Allah akan selesai itu masalah. Namun kebanyakan di antara kita saat sedang sibuk-sibuknya dengan pekerjaan, saat kerjaan numpuk, saat banyak masalah dalam kantor, rumah tangga berantakan, dan lain-lain, justru kita malah jauh dari Quran. Quran tak lagi kita jadikan pegangan. Quran tak lagi kita baca, tak lagi kita pahami isinya, apalagi untuk kita amalkan. Al-Quran adalah solusi. Para ulama sudah sepakat sehingga tak diragukan lagi. Inilah Al-Quran, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam tak ada keraguan sedikit pun. Lalu, bagaimana cara agar Al-Quran memberikan dampak dalam hidup kita? Bagaimana caranya agar pertolongan Allah selalu hadir dalam setiap saat? Di sini akan saya sajikan kepada Anda. Ada 4 cara bagaimana kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Pertama, dibaca. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat pertama, Iqra, yang artinya bacalah. Bahasanya Allah memerintahkan untuk membaca. Jadi Al-Quran diturunkan kepada manusia, salah satu tujuannya adalah untuk dibaca, bukan dipajang ataupun disimpan saja. Namun kebanyakan dari manusia masih banyak yang belum membaca Al-Quran. Salah satu alasannya adalah karena mereka belum bisa membaca Al-Quran. Data yang sangat mengejutkan dari Quran Institute Jakarta menyebutkan bahwa 65% penduduk Muslim Indonesia sama sekali belum bisa membaca Al-Quran. Data yang sangat fantastis karena 120 juta penduduk Muslim Indonesia belum bisa membaca Al-Quran. Jika membaca saja mereka belum bisa, bagaimana cara mereka berinteraksi dengan Quran?
Tak bisa dibayangkan bagaimana jumlah yang begitu besar saudara kita belum bisa membaca Al-Quran. Tentu kewajiban kita ini menjadi tanggung jawab kita semua yang sudah bisa membaca Al-Quran agar bisa mengajarkan kepada orang lain. Bayangkan jika seandainya seluruh penduduk Muslim Indonesia setiap hari, setiap rumah selalu terdengar bacaan Al-Quran, tentu Indonesia menjadi negara yang gemahripah loh jinawi. Amin. Yang menarik dengan membaca Al-Quran adalah agar koreksi tetap menjadi rahasia. Dengan membaca Al-Quran, maka hati kita menjadi tenang. Kedua, dipahami. Selain membaca, ada hal lain yang harus kita lakukan, yaitu belajar memahami apa isi kandungan Al-Quran. Mulai dari membaca surahnya, membaca terjemahnya, dan membaca tafsirnya. Ada banyak kisah yang dikisahkan dalam Al-Quran di mana kita bisa mengambil pelajaran dari setiap kehidupan mereka. Di saat kita mengalami kesulitan yang serupa dengan kisah di Al-Quran, maka tinggal bagaimana langkah-langkah untuk menyelesaikan sesuai dengan Al-Quran. Ikuti saja bagaimana diarahkan untuk dapat melakukan promosi. Ketiga, diamalkan. Ilmu tanpa amal seperti pohon yang tidak berbuah. Pohon tersebut tumbuh besar, namun amal tanpa ilmu seperti orang yang buta. Untuk itulah setiap hajat dan keinginan dapat terwujud jika diamalkan. Agar terasa manfaatnya, agar terasa dampaknya dari Quran, maka ini harus diamalkan dalam kehidupan. Tentu dalam mengamalkannya butuh proses dan secara bertahap. Poin keempat, diajarkan. Banyak di sekitar kita yang belum bisa membaca Al-Quran, maka sudah menjadi tugas kita adalah mengajarkannya kepada mereka. Mulai dari mengajarkannya membaca hingga memahami Al-Quran, lebih-lebih untuk mengamalkan Al-Quran. Tatkala kita mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, mengajarkan membaca Al-Quran, sejatinya kita sedang mengajarkan cara berinteraksi bersama Al-Quran. Bahkan tidak sekedar sampai di situ. Sebenarnya dengan mengajar dan membaca Al-Quran, kita sudah memberikan kehidupan yang baru kepada seseorang. Mengajarkan untuk bisa menemukan solusi dari setiap menghadapi beban hidupnya. Semakin banyak seseorang membaca Al-Quran, maka semakin sering berinteraksi dengan Al-Quran, maka semakin dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya semakin dekat dengan pertolongan Allah. Selanjutnya, bab 2, Al-Quran adalah solusi. Sebenarnya segala solusi permasalahan hidup sudah ada dan dekat. Al-Quran sudah menjawab semuanya. Namun kebanyakan dari kita bila sedang ada masalah, nyarinya bukan ke Al-Quran, tetapi malah curhat di Facebook, Instagram, dan lain-lain. Coba kalau mau deketin kita Al-Quran, bakal ketemu solusinya. Misalnya ada di antara kita yang sedang diuji sama Allah dan bertanya,
kenapa saya diuji begini? Jawabannya dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 2-3, yang artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji? Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang dusta. Lalu ada juga di antara kita yang mengeluh dan berpikir, mengapa kita tidak diberikan apa yang aku minta? Jawabannya di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 216, yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Selain itu, ada juga yang merasa bahwa ujiannya sangat berat. Dia berkata, kok ujian saya seberat ini? Bagaimana caranya? Jawabannya ada di Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 286, yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya. Allah tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya. Itu jawabannya. Bahkan ada yang merasa lemas dan tidak berdaya menghadapi ujian tersebut. Lagi-lagi solusinya ada di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Imran ayat 139, yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Terus ada juga di antara mereka yang bingung, bagaimana nih caranya menghadapi ujian tersebut? Maka jawabannya ada di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 45. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Termasuk orang yang pusing harus menghadapi solusi sama siapa lagi. Padahal solusi sudah ada di dalam Al-Quran, yaitu surat At-Taubah ayat 129. Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain daripadanya. Hanya kepadanya aku bertawakal. Allahu Akbar. Memang Al-Quran adalah solusi hidup. Semoga kita bisa istiqomah dalam membacanya, memahami maknanya, mengamalkannya, dan mengajarkannya kepada orang lain. Amin. Inilah sekelumit ungkapan dari saya tentang Al-Quran sebagai solusi. Ini semua ungkapan saya sampaikan kepada Anda, wasilahnya adalah
memberikan petunjuk dan solusi kepada saya sendiri dalam menghadapi berbagai permasalahan. Juga saya sampaikan kepada Anda untuk sama-sama kita kembali mencari solusi terbaik dalam hidup, terutama bagi umat muslim yang sudah diberikan oleh Allah petunjuk yang paling utama melalui risalah Rasulullah dengan mukjizatnya Al-Quran. Semua solusi ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk banyak membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Demikianlah yang saya sampaikan kepada Anda. Semoga mendapat bermanfaat bagi Anda dan kita semua dalam menjalani berbagai permasalahan hidup. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.